Saudara-saudari yang terkasih, salah satu ide menarik dari Injil dan pengajaran Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Tapi tentu kita ingin mengetahui kerajaan Allah itu apa yang dimaksud oleh Tuhan. Sebetulnya kerajaan surga atau kerajaan Allah menurut Yesus bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Yesus mengajarkannya dengan sebuah perumpamaan, yaitu seorang penabur yang menaburkan benih gandum. Tetapi kemudian ada musuhnya yang menaburkan benih ilalang. Dan penabur itu tahu bahwa ada gandum dan ada ilalang. Tetapi dia tidak segera mencabut dan membersihkan, karena gandum dengan ilalang itu mirip sekali, persis malahan. Yang membedakan cuma satu. Kalau gandum itu nanti menghasilkan bulir-bulir gandum, menghasilkan buah gandum, sementara lalang tidak pernah akan menghasilkan apa-apa. Nah, itulah tentang kerajaan surga. Nanti sesudah berbuah, bulir-bulir gandum makin mekar dan matang, baru kemudian disabit dan kemudian dikumpulkan berberkas-berkas. Gandumnya diikat, masukkan ke lumbung. Sementara ilalangnya dikumpulkan lalu dibakar. Nah, kerajaan surga atau surga itu seperti lumbung. Lumbung itu hanya untuk menyimpan gandum. Maka hanya gandum yang disimpan di sana, bukan lalang. Nah, kita semua yang paling penting supaya bisa masuk ke surga, ke lumbung itu harus menghasilkan buah. Dan kita pasti bisa. Karena kita itu adalah benih gandum, bukan lalang. Pasti bisa. Meskipun dihimpit, meskipun rebutan makanan dengan ilalang, kalau kita berjuang, kita tetap bisa menghasilkan bulir-bulir gandum. Karena kita ini adalah benih gandum yang ditabur oleh sang penabur. Nah, itu yang harus dipegang. Dan harus bekerja keras, harus berjuang. Karena kalau kita tidak menghasilkan bulir-bulir gandum, kita itu mirip sekali dengan ilalang, sama malahan. Itu juga perumpamaan kalau kita tidak menghasilkan buah-buah kebaikan, kita sama saja dengan benih-benih dari yang jahat. Maka harus berjuang apapun yang terjadi, dan pasti bisa, karena Tuhan menyertai kita. Tetapi, bagaimana berbuahnya? Berbuahnya sederhana saja, yaitu kita harus seperti menjadi garam, memberikan diri sepenuhnya. Karena kita hanya berarti kalau kita menghasilkan buah. Dan hanya berarti kalau kita memberikan diri sampai habis. Itulah garam, itulah murid Kristus. Maka fokus hidup kita harus kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Bapak Suci menggambarkannya dengan sangat menarik. Bapak Suci membandingkan kita dengan alam ini. Beliau mengatakan tidak ada sungai yang minum dari airnya sendiri. Tidak ada buah pohon, entah mangga, entah durian yang makan dari buah hasilnya sendiri. Kalau dia menghasilkan buah, dia untuk orang lain. Kalau sungai mengalir, itu diminum oleh orang lain, oleh binatang-binatang lain, bukan diminum sendiri. Hidup kita juga seperti itu. Hanya memang kita ini yang paling sadar diri. Tetapi karena terlalu sadar diri, lalu malah justru segala-galanya difokuskan kepada diri sendiri. Padahal kita diciptakan bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Harus menjadi terang, harus menjadi garam, yang menggarami, yang kemudian habis, sehingga orang lain merasakan kehadiran kita. Maka hidup kita bermakna kalau kita memberi arti bagi sekitar kita. Hidup kita berarti kalau kita menghasilkan buah. Dan kalau kita menghasilkan buah, kita akan dikumpulkan, dijadikan satu, masuk ke dalam lumbung. Karena lumbung hanya untuk menyimpan benih-benih yang sudah menghasilkan buah, bukan untuk yang lain. Maka kita sebagai murid Kristus, kita harus berjuang menghasilkan buah itu. Dan hidup untuk orang lain. Fokus kepada orang lain. Fokus supaya bisa memberikan diri, bukan kepada diri sendiri. Itulah rahasia kerajaan surga. Tetapi memang rahasia kerajaan surga ini tersembunyi bagi orang cerdik dan pandai.
tetapi dinyatakan bagi orang-orang kecil. Kita mohon rahmat Tuhan supaya bisa memahami arti kerajaan surga. Dan pada saatnya kelak kita bisa disatukan dengan saudara-saudara kita semua yang menghasilkan buah dan masuk di dalam kerajaan surga bersama Bapa, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria. Tuhan memberkati.